Puzzle Piece adalah aplikasi pencari jodoh yang memungkinkan penggunanya untuk berkenalan satu sama lain. Noah malam itu tengah menunggu seorang pria yang ia kenali dari dating app bernama Chad. Noah menghubungi sahabat baiknya Molly sekedar untuk menghabiskan waktu saat dirinya menunggu. Selang beberapa jam berlalu, Noah terlihat makan malam berdua dengan Chad di restoran China. Baru pertama bertemu, Chad langsung mengomentari gaya berpakaian Noah yang terkesan cuek dan tak memperhatikan penampilan. Noah berusaha untuk tetap bersikap baik meski perbincangan di antara mereka terkesan canggung dan tak menyenangkan. Chad segera mengakhiri makan malamnya dan meminta Noah untuk membayar semua menunya. Chad juga berkata jika ia akan membungkus semua makanan yang tersisa untuk diberikan pada adiknya. Syal pria itu sampai tercelup ke dalam piring mie dan langsung meminta air soda pada pelayan restoran. Karena pelayan sekaligus pemilik kedai itu berwajah oriental, Chad berbicara seolah wanita itu tak mengerti bahasa Inggris. Sesampainya di luar restoran, Noah memberanikan diri untuk berkata jujur jika ia merasa tak cocok dengan Chad. Bukan sadar diri, pria itu justru mengumpat dan berkata jika Noah bukan wanita yang ideal untuknya. Noah berjalan menuju ke tempat parkir mobil yang terletak di belakang restoran. Ia sempat ketakutan karena merasa diikuti oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah seorang ayah yang menggendong bayinya masuk ke dalam mobil. Noah menceritakan pengalaman kencan pertamanya bersama Chad saat bertemu Molly di sanggar latihan tinju. Sebagai sahabat yang baik, Molly selalu membela Noah dan menyarankan yang terbaik untuk kawan cantiknya itu. Malam harinya, Noah kembali mendapat pesan dari pria di dating app. Awalnya, pria itu cukup sopan dan menarik perhatian Noah dengan mengirimkan foto anjing peliharaan. Setelah direspon oleh Noah, pria itu mulai ngelantur dan minta foto mesum. Untuk menyegarkan pikiran, Noah pergi ke swalayan sekaligus memberi sayuran yang habis di kulkasnya. Saat ia membeli pakcoy segar, suara pria terdengar menyapanya. Pria bernama Steve itu hendak membeli anggur yang rasa manisnya sama seperti gulali. Ia menyodorkan sekantong anggur dan meminta Noah untuk mencobanya. Steve tak mau kehilangan kesempatan dan meminta nomor ponsel Noah. Merasa ada kesempatan untuk menjalin cinta, Noah memberikan nomor ponselnya. Gadis asal Portland itu kembali menceritakan pertemuannya dengan Steve pada Molly. Noah masih penasaran mengapa Steve belum juga menghubunginya. Molly menasihati Noah untuk tidak terbawa perasaan dan jangan mengikuti permainan lelaki. Molly meminta Noah untuk tetap menjadi diri sendiri. Selang beberapa hari kemudian, Noah mendapat pesan dari Steve yang langsung mengajaknya bertemu. Mereka menghabiskan malam di bar milik Paul, teman dekat sekaligus mantan kekasih Molly. Mereka saling bertukar informasi terkait latar belakang masing-masing. Steve mengaku bekerja sebagai dokter di bidang bedah rekonstruktif. Pria yang berasal dari Texas itu sering melakukan operasi plastik dan membantu pasien menemukan kepercayaan diri. Perbincangan malam itu tampak semakin menyenangkan hingga membuat Noah terbuai dengan sikap manis pria itu. Noah memesan minuman dengan banyak ceri menunjukkan betapa cintanya gadis itu pada buah ceri. Mereka menghabiskan waktu berdua hingga bar tutup dan pindah ke rumah Noah. Seperti biasanya di Amerika, perjumpaan dua orang saling cocok akan berakhir di atas ranjang. Pagi harinya, Noah sempat memotret wajah Steve yang masih terlelap dalam tidurnya. Setelah Steve pergi, Noah langsung menelpon Molly dan bercerita panjang lebar terkait kekasihnya itu. Molly sangat penasaran dengan sosok pria yang tengah dekat dengan sahabatnya tersebut. Ia menanyakan akun media sosial Steve, tapi sayangnya pria itu tak menggunakan media sosial. Molly langsung berkata jika hal itu merupakan tanda bahaya dan sedikit mencurigakan. Noah yang sedang kasmaran enggan mendengar nasihat Molly dan tetap menjalin hubungan dengan Steve. Mereka lebih sering bertemu hingga Steve menginap di rumah Noah. Steve mengajak Noah untuk jalan-jalan keluar kota sembari menikmati suasana baru berdua. Noah tak bisa menolak ajakan itu karena gadis senang kejutan. Mereka berdansa bersama sembari membicarakan angan-angan di masa depan. Pagi harinya Noah kembali bercerita dengan Molly sembari mengemasi pakaiannya untuk pergi keluar kota bersama Steve di hari Sabtu dan Minggu. Molly sangat terkejut mendapat kabar itu dan meminta Noah untuk menunjukkan foto wajah Steve padanya.
Noah berjanji pada Molly akan terus memberikan kabar sesampainya di tujuan. Selang beberapa jam, Steve datang menjemput dan membawa Noah ke antah berantah. Mereka sampai memasuki hutan untuk menuju ke tempat nan jauh itu. Steve menjelaskan jika ia sedianya akan membawa Noah ke Cottage Grove, Oregon. Namun sebelum ke tempat itu, Steve mengajak pacarnya untuk mampir di rumahnya dan beristirahat semalam. Noah segera memberi pesan pada Molly jika dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Cottage Grove. Sayangnya di tengah hutan itu sangat susah sinyal dan pesan tak bisa terkirim. Steve berjanji jika di rumahnya nanti akan menemukan jaringan yang lebih stabil. Perjalanan mereka memakan waktu berjam-jam lamanya hingga petang pun tiba. Steve langsung membawa Noah masuk ke rumahnya, sementara Noah sedikit kecewa karena tak menemukan satupun foto keluarga Steve di sana. Noah masih tak bisa mendapatkan sinyal ponsel dan meminta Steve untuk memberinya password Wi-Fi. Alih-alih menjawab pertanyaan Noah, Steve justru sibuk meracik minuman koktail favoritnya. Noah tertegun melihat hiasan dinding di ruang tamu dan dikejutkan oleh Steve yang menyodorkan minuman untuknya. Noah mencoba menebak racikan apa yang dicampur ke dalam minumannya itu. Setelah beberapa kali tebakannya salah, Noah berhasil menebak dengan benar jika koktail itu dicampur dengan nekratin. Buah nekratin adalah saudara kembar buah persik yang bentuk dan rasanya mirip. Namun buah nekratin menanggung senyawa antioksidan polifenol yang lebih tinggi dibandingkan buah persik. Pandangan Noah semakin lama mulai kabur dan terasa sangat mengantuk. Steve masih terus berbicara agar Noah tetap tenang dalam kondisi tak sadarkan diri. Setelah gadis itu kehilangan kesadarannya, film pun dimulai. Setelah tersadar dari pingsan yang begitu lama, Noah sudah berada di satu kamar kosong di mana Steve duduk di sudut ruangan itu memandangi dirinya. Noah menyapa gadis yang baru terbangun dan berkata jika ia sengaja membius Noah. Melihat tangannya dirantai, Noah langsung panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Gadis itu menangis sembari memohon agar Steve mau melepaskannya. Sayangnya, dokter Saiko itu tak mau melepas Noah semudah itu. Steve berjalan mendekati Noah hingga gadis itu ketakutan setengah mati. Karena Noah terus-terusan menangis, Steve membentak wanita itu agar mendengar kata-kata darinya. Steve mengaku sebagai dokter yang bekerja sampingan sebagai penjual daging. Ia akan menjual daging Noah, rambut, dan hal aneh lainnya pada peminat bahan baku manusia. Ia berjanji tak akan membunuh Noah secara langsung karena daging yang masih fresh bernilai jual tinggi. Semakin segar dagingnya, semakin banyak peminat yang mau membeli dengan harga mahal. Steve mengancam Noah jika wanita itu mencoba kabur, maka Steve tak akan segan membunuhnya. Seketika itu Noah berlari menyerang Steve, namun apa daya tubuhnya terlalu lemah untuk melawan sendirian. Terlebih lagi tangan Noah dirantai menggunakan besi dan gembok berlapis, membuat gerakannya sangat terbatas. Di waktu yang sama, Molly mulai mengkhawatirkan kondisi Noah. Setelah latihan boxing, Molly mengirim pesan suara menanyakan kabar dan keberadaan sahabat tercintanya itu. Tak lama kemudian, Molly mendapat balasan dari nomor ponsel Noah yang mengatakan bahwa dirinya berada di Cottage Grove dan jaringannya buruk. Ponsel Noah yang sudah dikuasai Steve mengirim gambar air terjun dan mencoba meyakinkan Molly jika Noah baik-baik saja. Sementara itu, Noah berteriak minta tolong dari dalam kamar penjaranya. Dari kamar sebelah terdengar suara wanita yang merespon teriakan Noah. Ternyata seorang wanita yang bernama Penny juga diculik oleh Steve untuk dijual dagingnya pada para kanibal kelas elit. Penny mengaku tak tahu sudah disekap berapa lama karena tak ada jam dinding di kamarnya. Noah berkata jika keluarga Penny pasti sedang mencarinya. Penny menuturkan jika dirinya tak memiliki banyak kerabat, begitu juga dengan Noah. Tampaknya Steve gemar menculik para gadis yang tak memiliki banyak kerabat dekat agar lebih mudah dalam melakukan eksekusi. Penny menuturkan jika di sebelah kamarnya ada satu korban lagi yang bernama Melissa. Noah hanya bisa menunduk sembari menangis sejadinya. Di waktu yang sama, Molly sudah mulai curiga dengan kekasih Noah dan mencarinya di internet. Sayangnya, Molly tak memiliki petunjuk akurat terkait kekasih Noah itu.
Ia mencari lokasi foto air terjun yang dikirim dari ponsel Noah. Ternyata foto itu diambil dari website dan bukan hasil jepretan kamera Noah sendiri. Molly semakin curiga dan mengirimkan pesan pada Noah untuk mengirimkan lebih banyak foto padanya. Balasan dari Noah masih seputar susah sinyal dan keterbatasan jaringan. Molly mengirim pesan cinta seperti biasa, namun dibalas dengan tak biasa oleh Noah. Ia mulai menyadari ada yang salah dan mengirim pesan agar nomor itu segera menelponnya. Sementara itu, Steve tengah berbahagia karena mendapat mangsa baru yang bernilai jual tinggi. Sembari mendengarkan lagu dan berdansa, ia mengambil stok makanan paha besar dan diiris kecil untuk di-store pada pemesannya. Steve membungkus bagian terbaik daging itu ke dalam plastik dan menutupnya rapat-rapat. Tampaknya tak hanya satu orang yang memesan barang haram itu darinya, melainkan beberapa kalangan elit mulai tertarik dengan makanan yang tak bisa dijangkau rakyat biasa. Setelah pengirim datang untuk mengambil pesanan, Steve membuat masakan untuk Noah. Gadis itu menolak makan dan berkata hendak mandi. Steve memaksa Noah untuk tersenyum jika ingin memang mandi. Setelah melihat senyuman Noah, Steve melepas rantai yang mengikat tubuh Noah ke lantai dan menyeret tangannya yang masih diborgol dengan penahan karet yang kuat. Mereka berjalan menaiki tangga untuk menuju ke kamar mandi. Noah baru menyadari jika kamar penyekapan itu berada di ruang basement bawah tanah. Noah mencari kesempatan untuk menyerang hingga ia melihat ada noda darah di dinding rumah itu dan langsung melawan Steve. Steve dengan mudahnya menghantam kepala Noah ke dinding kayu hingga wanita itu tak sadarkan diri. Saat tersadar, Noah sudah berada di ruang operasi di mana daging pantatnya dipotong sebagai hukuman. Steve melakukan segala operasinya dengan rapi tanpa jejak. Ia bahkan menggunakan alat bedah lengkap di rumahnya sendiri untuk melakukan praktek ilegal dan terlarang itu. Di waktu yang sama, Molly menemui Paul untuk mencari tahu identitas kekasih Noah yang sebenarnya. Ia memohon pada Paul untuk mencari data melalui kredit card yang digunakan Steve untuk membayar minuman di kencan pertama bersama Noah. Setelah membujuk sang mantan dengan rayuan maut, akhirnya Paul mau membantu. Noah kini harus merangkak untuk bergerak setelah dilakukan operasi menyakitkan. Noah kembali berbincang dengan Penny, korban di kamar sebelahnya. Penny terkejut mendengar Noah pernah tidur dengan Steve karena dirinya tak melakukan itu. Hari berikutnya, saat Molly sibuk bekerja di kantor, ia mendapat pesan dari Paul yang menyebutkan nama lengkap Steve dari kartu kreditnya, yaitu Brendan Steve Camp. Molly segera mencari tahu keluarga Steve hingga larut malam. Setelah menyelam di dunia maya berjam-jam lamanya, Molly hanya bisa menemukan akun Facebook seorang wanita yang diduga istri Steve bernama Ann. Dalam postingan Facebooknya, Molly menemukan foto Steve bersama istri dan dua anak laki-laki di depan rumah mereka. Molly berhasil mengantongi alamat rumah keluarga Steve dan berencana untuk mengunjungi rumah itu. Di tempat lain, Noah masih berjuang melawan rasa sakit pasca operasi. Darah masih terlihat keluar dari luka bekas operasi siang tadi. Pagi itu, Steve membawa seorang gadis yang diduga adalah Penny. Hari berikutnya saat senja menjelang, Molly sudah berada di dekat kediaman Ann Camp. Wanita cantik itu segera menghubungi Paul dan berkata bahwa dirinya sudah menemukan rumah Steve yang memiliki keluarga utuh, istri dan anak-anak. Sore itu, Noah mendapat majalah sebagai hiburan di kamarnya yang sempit. Steve juga memberikan ceri pada gadis pujaan hatinya itu agar Noah tidak stres karena kualitas dagingnya akan memburuk. Saat itu, Steve tampak kelelahan karena melakukan operasi terus-menerus hingga tak memiliki cukup waktu untuk tidur. Noah mempertanyakan mengapa Steve menidurinya jika pada akhirnya hanya dijadikan tawanan empuk untuk dijual. Steve mengaku bahwa dirinya memang benar-benar menyukai Noah. Steve melangkah pergi meninggalkan Noah yang masih menangis terseduh. Noah membuka halaman per halaman majalah itu dan menemukan tulisan seorang wanita bernama Sami Akbari. Gadis itu memberi pesan pada siapapun yang diberi majalah oleh Steve. Ia menekankan jika wanita yang diberi majalah sama seperti dirinya adalah wanita yang disukai Steve. Ia meminta siapapun yang membaca tulisannya untuk terus berjuang dan tetap kuat menghadapi semuanya. Noah berteriak kencang memanggil Penny yang malam itu sudah menyerah dengan keadaan. Penny sudah hampir sekarat dan tinggal menunggu ajalnya tiba.
Noah mencoba menyemangati Penny, namun wanita itu justru mendoakan agar Steve tersedak cacing yang menggerogoti tubuh Steve dari dalam. Malam harinya, Paul mendapat pesan lokasi terkini dari Molly. Wanita itu berkata Paul bisa datang ke lokasi jika dirinya tak bisa dihubungi dalam beberapa hari ke depan. Molly menyambangi rumah Ann dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Molly menceritakan jika suami Ann berkencan dengan Noah, bahkan menunjukkan foto Steve saat tidur di rumah Noah. Ann mengaku tak tahu menau dengan hal itu, terlebih lagi keberadaan Noah. Tak lama kemudian, Steve pulang ke rumahnya dan mencium istri tercinta, Ann. Steve mengaku tak mengenal Noah dan tak pernah berhubungan dengannya. Molly yang sangat pintar tak bisa terkecoh semudah itu. Ia berjalan keluar dari rumah itu sembari menelpon ponsel Noah. Ternyata dering telepon itu sampai di dalam jaket Steve. Naasnya, Ann ikut membantu pekerjaan suaminya dan menipu kepala Molly hingga pingsan. Malam harinya, Paul mengirim pesan pada Molly namun tak terkirim. Kala itu, Steve sudah membawa tubuh Molly ke rumah penyekapan yang terletak jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Di waktu yang sama, Noah tengah menempa fisiknya dengan melakukan push up bersiap untuk melakukan perlawanan di saat yang tepat. Steve masuk ke dalam kamar Noah memberikan pakaian ganti untuknya, sementara Paul memeriksa lokasi keberadaan Molly yang sudah berada di dekat perbukitan Mason Hill Park. Malam itu, Ann terlihat canggung bersama suaminya sendiri di kamar mandi. Steve berterima kasih pada Ann karena telah membantu melumpuhkan Molly. Ann bergegas mandi dan menanggalkan pakaiannya hingga terungkap jika kaki wanita itu telah buntung. Tampaknya Ann adalah mantan tawanan Steve yang sempat disekap dan dijual dagingnya. Pagi harinya, Steve melakukan kegiatan seperti biasanya di rumah penyekapan dan penyimpanan daging. Dokter gila itu memasak beberapa sajian lezat untuk disajikan kepada Noah malam harinya. Noah sempat bertanya-tanya apakah daging itu miliknya. Steve mengatakan jika daging itu adalah milik seseorang bernama Hope. Mereka menikmati sajian malam itu sementara Noah pura-pura menikmati. Melihat Noah yang semakin takluk padanya, Steve bersikap lembut pada wanita favoritnya itu. Setelah makan bersama, Steve mengantar Noah kembali ke kamarnya dan mengucapkan selamat tidur. Steve segera menyambangi kamar Molly dan membawanya ke ruang operasi. Sementara Noah sibuk memuntahkan makanan dari daging sajian untuk para kanibal. Hari berikutnya, Paul menutup bar tempatnya bekerja untuk menyusul keberadaan Molly. Sayangnya, lokasi yang dibagikan sudah tak bisa dijangkau. Untungnya, beberapa hari sebelumnya, Paul sudah mengambil tangkapan layar dari lokasi terakhir Molly. Saat Molly dibedah perutnya dan diambil organ dalamnya, Noah berbincang dengan Penny terkait kondisi mereka masing-masing. Noah berpikir jika dirinya bisa melihat Penny dan memeluknya. Ternyata gadis itu sudah tak memiliki kaki kiri karena sudah diamputasi oleh Steve. Hari berikutnya, Steve tiba-tiba masuk ke kamar Noah dan memberikan hadiah istimewa. Noah membuka kotak kado hitam itu berisi gaun berwarna peach. Steve kembali mengajak Noah untuk makan malam bersama menikmati sajian daging dari tubuh manusia. Steve tampak antusias mengetahui reaksi Noah yang tak menolak dan tampak menikmati sama seperti dirinya. Steve memberikan bedak dan lipstik agar Noah berdandan malam nanti. Tepat jam 7 malam, Ann mengirim pesan pada Steve menanyakan jam berapa suaminya itu pulang ke rumah. Steve mengabaikan pesan dari Ann karena ia hendak menikmati makan malam romantis dengan Noah. Steve menyembunyikan ponselnya di kotak rahasia dan bergegas menemui Noah yang cantik jelita. Noah berlatih tersenyum di depan cermin hingga Steve menyambangi kamarnya. Mereka berjalan ke meja makan yang terkesan romantis dengan hiasan lilin di atasnya. Karena sudah lama tak minum alkohol, Noah langsung menegak minuman yang disajikan dalam sekali teguk. Tampaknya gadis itu berencana minum sampai mabuk. Mereka segera makan di mana Steve mengatakan jika sajian itu terbuat dari daging melisa. Noah seolah enggan memakannya, namun ia tetap berusaha sekuat tenaga menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Steve semakin menyukai Noah yang mau menerima kanibalisme dan bisa menjadi anggotanya. Ia mulai mempercayai Noah dan menunjukkan rak rahasia yang disembunyikan di balik lukisan di ruang tamu. Di dalam rak itu tersimpan barang-barang dari semua korban yang berhasil diculik dan ditangkap oleh Steve. Lengkap dengan foto para korban, Steve tak lupa mencantumkan nama pada setiap kotak rak itu.
Barang pribadi Sami Akbari, Melissa, bahkan Penny juga ada di dalam rak tersebut. Sementara barang pribadi Noah disimpan di dalam kamar privat Steve. Noah memperhatikan bagian bawah rak yang berisi tumpukan ponsel korban. Noah menyadari ada ponsel milik Molly di sana. Pikiran Noah semakin kalut hingga sering melamun saat diajak bicara. Steve menyajikan daging dada wanita sebagai penutup makan malam romantisnya. Membayangkan bagaimana sadisnya tindakan Steve, Noah menangis sejadinya. Ia tak pernah menyangka ada manusia sekeji itu yang tega menyiksa wanita, padahal Steve lahir dari rahim seorang perempuan. Awalnya Noah masih bisa tertawa dan bercengkrama bersama, namun hati nuraninya tak bisa berkata bohong. Noah menangis jadinya di hadapan Steve hingga pria itu merasa iba dan memeluk Noah. Mereka melanjutkan pesta romantis malam itu di atas ranjang. Setelah pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan makanannya, Noah segera memberikan servis terbaik untuk Steve. Ia sengaja membuat Steve terlena dengan kenikmatan yang hakiki hingga tiba-tiba alat reproduksi pria itu dimakan mentah-mentah hingga gaun cantik milik Noah berubah warna menjadi merah. Noah juga mencolok mata Steve menggunakan pasta gigi dan berlari keluar dari kamar itu. Ia sempat mengambil kunci yang diletakkan di atas meja dan berhasil membuka borgol karet di tangannya. Noah berlari turun ke basement dan menyelamatkan wanita lain yang disekap di sana. Bersama Molly dan Penny, mereka kembali naik ke atas dan melakukan perlawanan. Pertempuran antara 3 wanita dengan 1 pria itu berlangsung sengit dan menjengkelkan. Beberapa kali mereka berhasil membuat Steve pingsan namun tak mau membunuhnya. Steve kembali bangkit dan menyerang 3 wanita itu, hingga si pemberani Molly menendang kepala Steve hingga terbentur meja dan kembali tak sadarkan diri. Noah mengambil ponsel teman-temannya dan membawa Penny keluar dari rumah itu. Di waktu yang sama, Paul sudah sampai di depan rumah Steve, namun ia tak berani masuk ke dalam. Steve kembali sadar dan berteriak kencang memanggil nama Noah. Ia juga menembakkan pistol hingga membuat Paul ketakutan dan pergi dari rumah itu tanpa membantu sedikit pun. Noah berpencar dengan Molly dan Penny sembari terus berjalan zigzag berusaha keluar dari hutan belantara. Saat mereka bermain peta umpet di dalam hutan, Ann, istri Steve, menyusul ke rumah penyekapan karena suaminya tak kunjung pulang ke rumah. Kondisi rumah itu sangat berantakan dan banyak darah berceceran di lantai. Ann segera menyisir rumah itu dan mencari tahu apa yang terjadi. Molly kembali menyerang Steve yang jalan sempoyongan menodongkan pistolnya. Setelah mereka berhasil melumpuhkan Steve, Noah merebut pistol itu dan menembak kepala Steve sampai mati. Mereka bertiga kembali berjalan menuju ke ujung hutan yang ternyata tertutup rapat dengan pagar tinggi dan gembok besi. Noah mencari keberadaan ponselnya yang ternyata terjatuh di dekat jenazah Steve. Di waktu yang sama, Ann masuk ke dalam hutan dan menemukan jasad suaminya tak bernyawa. Ia menyuruh bawahannya untuk membereskan jasad Steve agar tidak dicurigai. Tak berselang lama, Noah terlihat berjalan ke tempat ditemukannya jasad Steve dan mencari keberadaan ponselnya di bawah dedaunan kering. Setelah menemukan ponsel itu, Ann tiba-tiba menghampiri Noah seolah mereka berada di pihak yang sama. Sayangnya, Ann langsung menyerang Noah dan mencekik leher gadis itu sampai hampir kehabisan nafas. Noah hanya sempat berteriak sekali, membuat Molly curiga ada sesuatu yang terjadi. Noah menusuk leher Ann menggunakan kunci rumah, namun luka itu tak mampu membunuh si wanita keji. Ann kembali bangkit dan mendorong Noah ke pepohonan hingga kemudian Molly datang membawa cangkul dan menghabisi kepala Ann sampai hancur tak bersisa. Setelah menghabisi nyawa musuhnya, Molly duduk di samping Noah menjelaskan jika Steve sebenarnya sudah pernah menikah dan memiliki anak. 2 sahabat sejati itu pun tertawa bersama seolah tak terjadi hal buruk sebelumnya. Ponsel Noah terdengar berdering yang ternyata mendapat pesan dari chat pria dari dating app yang meminta dibayarin makan. Dan film pun berakhir. Film karya sutradara Mimi Cave ini menguak permasalahan sosial yang sering terjadi terutama di aplikasi pencarian jodoh. Cave juga melakukan penelitian terkait kencan modern dan isu topik hangat mereka hingga menemukan tekadnya untuk membuat film yang energetik namun mencekam. Ia berhasil menggambarkan karakter Steve yang merupakan seorang psikopat maniak yang mau melakukan hal gila demi uang. Meski pada akhirnya Steve tak menampik ikut menikmati pekerjaan haramnya. Fresh menggambarkan kengerian kencan modern yang terlihat melalui perjuangan menantang seorang wanita muda untuk bertahan dari selera pacar barunya yang tidak biasa.
Noah dalam film ini digambarkan tak cukup kuat untuk melawan tubuh atletik Steve. Untungnya, Noah memiliki sahabat setia, Molly, yang merelakan nyawanya hanya untuk mencari keberadaan Noah. Dari film ini perlu diingat bahwa sebagai wanita penting untuk belajar seni bela diri serta memiliki sahabat yang baik menjadi penting untuk memudahkan dalam menjalani kehidupan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.